Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Mendengarkan sebuah cerita yang aneh, menyeramkan, terkadang disenangi oleh sebagian orang. Tapi bagaimana kalau ternyata cerita yang disampaikan adalah bohong dan dusta? Maka kita tidak akan suka dengan pelakunya. Lalu bagaimana pula kalau ternyata cerita tersebut disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya? Kalau di negeri kita sekarang, pemerintah sedang memerangi hoax, dusta, maka para ulama umat Islam sejak dahulu kala memerangi dusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi pagi ana mendapatkan kiriman sebuah video pendek yang menceritakan tentang bakal terjadi sesuatu yang mengerikan apabila pertengahan Ramadan itu tepat pada hari Jumat. Dengan semangat dia membacakannya, membuat orang yang menontonnya akan tertarik dan mungkin percaya. Dan memang dusta apabila diulang-ulangi, disebarkan, terkadang bisa menjadi sesuatu yang diyakini oleh manusia kebenarannya, padahal itu hoax. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, hendaklah dia bawa kursinya, tempat duduknya ke neraka. Maka jangan mudah-mudah menyebarkan hadis palsu, hadis dhaif, kecuali memberikan penjelasan. Kalau hadis itu palsu atau hadis itu dhaif. Ana akan bacakan hadisnya. An Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal Nabi tidak pernah menyabdakan hal ini. Idza kana sayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'ma'atun fi Syawal wa tamyizul qabail fi Dzil Qa'dah wa tasfikud dima' fi Dzil Hijjah والمحرم وما المحرم يقولها 3 مرات هيهات هيهات يقتل الناس فيه هرجا هرجا قلنا وما الصيحة يا رسول الله قال هذه في النصف من رمضان ليلة الجمعة فتكون هذه توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلزال والبرد فإذا وافق شهر رمضان في تلك السنة ليلة الجمعة فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كوكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقال سبحان القدوس ربنا القدوس فإن من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل هلك. Jamaah rahimakumullah. Ramadan tahun ini, tanggal 15 Ramadan, insya Allah hari Jumat. Ini yang menyebabkan penyebar hadis ini. Karena hadis ini seakan-akan akan berlaku tahun ini. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada suara dahsyat tepat di bulan Ramadan, maka itu akan terjadi beruntun sampai bulan Syawalnya. Banyak di antara golongan manusia lebih memisahkan diri. Mereka bergerombol-gerombol di bulan Dzul Hijjahnya. Pertumpahan darah banyak terjadi di bulan Dzul Hijjah tersebut.
juga semakin klimak ketika masuk di bulan Muharram. Rasulullah SAW menyebutkan hal itu 3 kali. Apa yang harus kami lakukan di bulan Muharram? Para sahabat bertanya, sayang. Sungguh sayang, kata beliau. Mereka tidak mengetahui dan apa yang harus dilakukan di bulan Muharram. Saat itu di antara manusia banyak yang saling membunuh. Apa suara dahsyat itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Suara keras itu adalah mulai terjadi di pertengahan bulan Ramadan yang bertepatan di malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang yang sedang berdiri. Segala benda terhempas jauh keluar dari tempatnya, atau para wanita yang masih gadis akan keluar dari kamar-kamarnya. Malam Jumat pertengahan Ramadan itu terjadi goncangan dahsyat dan cuaca sangat dingin. Banyak sekali terjadi gempa, banyak sekali yang seperti yang kita lihat lah, gempa di mana-mana mungkin. Kemudian apabila bulan Ramadan itu tepat di tahun itu, dan kalian sedang melaksanakan sholat subuh malam Jumat di pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah ke dalam rumah, kuncilah pintunya, tutuplah kepala kalian, lindungi tubuh kalian, dan tutup telinga kalian. Apabila kalian merasakan suara dahsyat, bersyukurlah, sujud. Nih, ada sujud. Kita tahu sujud itu ada sujud syukur, sujud tilawah, kemudian ada sujud sahwi, ada sujud ketika sholat. Ini sujud ketika mendengar suara keras. Membaca Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Karena sesungguhnya apabila kalian melakukan itu, niscaya selamat. Jika tidak, tentunya akan binasa. Ini tersebar jemaah di beberapa tulisan. Ini ambil dari beberapa tulisan yang ada di internet. Kemudian video itu juga telah tersebar, yang disebarkan oleh ya entah siapa yang menyebarkan hal itu, menyebarkan hoax. Kita lihat sekarang bagaimana hukum hadis ini. Para ulama menjelaskan hadzal hadis munkar la yasih. Hadis ini munkar, tidak benar. Al-Uqaili mengatakan laisa li hadzal hadis aslun min hadithi thiqah. Hadis ini enggak punya dasar dari perawi yang thiqah, wala min wajhin yathbut, dan enggak ada yang benar dalam hadis ini. Itu disebutkan dalam Ad-Du'afa Al-Kabir. Dan Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini hadza haditsun maudhu. Hadis ini palsu atas nama Nabi SAW. Kemudian Syekh Albani mengatakan maudhu'un, hadis ini palsu, diriwayatkan oleh Nuaim ibn Hammad dalam kitab Al-Fitan. Dan Al-Imam Al-Zahabi mengatakan qultu dha maudhu' wa maslama saqit matruk. Ini hadis palsu. Perawinya ada yang matruk, yang dituduh berdusta jamaah. Ditinggalkan. Lalu kita meriwayatkannya, menceritakannya kepada umat, menyebarkannya. Atas nama Nabi SAW. Nabi bersabda, padahal Nabi tidak pernah menyabdakan hal itu. Jamaah, ma min qaul. Tidak ada satu ucapan yang keluar melainkan ada raqib, ada atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Akan ada yang mengawasi, mencatatnya. Tapi mungkin sebagian mengatakan, Ustadz kan boleh meriwayatkan hadis dhaif. Kan ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kan ada khilaf di antara para ulama. Nah, Anda akan sebutkan para ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis dhaif. Yang pertama, mereka mengatakan ini dalam fadailul a'mal. Dalam fadilah beramal. Bukan dalam menceritakan hal yang gaib. Yang mana itu berkaitan dengan akidah seorang hamba nanti. Boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam fadailul a'mal dengan catatan 3. Yang pertama, hadisnya tidak terlalu dhaif. Kalau yang tadi palsu. Yang kedua, hadis ini masuk dalam kaidah umum sebenarnya. Yang ketiga, tidak boleh meyakini ketika mengamalkan bahwa itu dari Nabi SAW. Hanya orang ini hati-hati mengamalkannya. Maka hadis palsu, hadis yang dhaif sekali tidak boleh.
Kalau antum mau menyampaikan sebuah hadis yang dhaif, sampaikan kalau ini dhaif, kalau ini palsu, agar orang faham dan mereka tidak tertipu dengan apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum.